Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah berbicara, Tanyun sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata diam-diam. Menurut waktu, Bai Xuanyi dan Yuan Shu akan menikah dalam 30 tahun. Jika aku ingin pergi, aku harus kembali dalam 30 tahun untuk menghentikan pernikahan itu. Di hati Tanyun, Bai Xuanyi adalah keturunannya, dan dia pasti tidak bisa membiarkan dia menikahi Yuan Shu yang tidak bisa mempunyai keturunan. Setelah mengambil keputusan, Tanyun memberitahu istri-istrinya yang akan berkultivasi tentang partisipasinya dalam perburuan harta karun. Tanyun membiarkan mereka tidak khawatir tentang dirinya. Shen Shubing berkata dengan cemas, "Suamiku, kamu tidak boleh membohongiku. Dengan kekuatanmu saat ini, Raja Suci yang kuat seperti apa yang bisa kamu habisi?" Tanyun berkata dengan jujur, "Jika aku melakukan semua yang aku bisa, aku dapat menghabisi Raja Suci tingkat 8. Tetapi aku memiliki baju besi abadi yang ditinggalkan ayahku untukku. Armor ini adalah armor surgawi tingkat tinggi. Meskipun aku tidak dapat menggunakan kekuatan armor kuno sepenuhnya, namun jika 100 Raja Suci tingkat 9 menyerang, aku tidak akan mati. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Selain itu, di jurang kemungkinan besar adalah ruang independen yang tersisa dari reruntuhan alam semesta terakhir. Ada banyak harta surga dan bumi di dalamnya yang pasti berguna untuk kultivasiku." Mendengar itu, Shen Shubing berkata, "Kalau begitu, biarkan Jinglu menemanimu." "Tidak," Tanyun berkata dalam transmisi suara. "Hanya ada satu kota yang diberikan untuk kota militer King Tian." "Baiklah kalau begitu," Shen Shubing berbicara. Dia melangkah keluar dari pagoda dan berkata dengan cemas, "Di alam dewa Hongmeng, ada banyak raja dewa yang ingin menghabisimu. Jika mereka tahu kamu akan pergi, mereka pasti akan membiarkan bawahan Raja Suci yang paling kuat untuk menghabisimu. Kamu harus lebih berhati-hati dan berjanji padaku untuk kembali dengan selamat." Tanyun mengangguk berat, melangkah maju dan menundukkan kepalanya dan mencium dahi Shen Shubing. "Kamu berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Tunggu aku kembali." Setelah itu, di bawah tatapan enggan Shen Shubing, Tanyun dan Bai Shu terbang keluar dari mansion, meninggalkan alam dewa elit, muncul di puncak gunung ilahi King Tian, memasuki rumah penguasa kota, dan langsung pergi ke istana Raja Dewa. Setelah memasuki istana Raja Dewa Bai Cheng bertanya, "Sudahkah kamu memutuskan untuk pergi?" "Sudah," jawab Tanyun. Bai Cheng mengerutkan kening dan tampak khawatir. "Yuner, sebenarnya aku benar-benar tidak ingin kamu pergi. Ada begitu banyak orang yang telah kamu sakiti. Dan begitu kamu pergi, Raja Dewa tertinggi, Raja Dewa Jianlong, San Peng, Raja Dewa Titan, Raja Dewa Yuan, Ma Jiangsu, dan yang lainnya pasti akan mengambil tindakan terhadap dirimu." Tanyun berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, aku bisa mengatasinya. Selama tidak ada kaisar suci di jurang yang ganas, aku tidak akan takut." "Baiklah, karena kamu berkata begitu, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Setelah Raja Dewa Bai Cheng berkata, dia menambahkan, "Oh, ngomong-ngomong, tunanganmu Xuan Yuanro juga akan pergi. Sepasang anak Tuan Tianxun juga akan pergi." Mendengar ini, Tanyun berpikir untuk melihat Xuan Yuanro berikutnya, dan wajahnya yang tampan menunjukkan kegembiraan yang tak terlukiskan. "Yuner, ayo pergi." Raja Dewa Bai Cheng berkata, "Aku akan mengirimmu ke kota militer tertinggi dan berkumpul dengan orang lain yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun." Setelah Tanyun menjawab, dia mengikuti Raja Dewa Bai Cheng dan meninggalkan istana Raja Dewa. Raja Dewa Bai Cheng mengendarai perahu dan terbang keluar dari kota militer King Tian bersama Tanyun menuju kota militer tertinggi. Waktu berlalu seperti anak panah. 3 bulan kemudian, di kota militer tertinggi, beberapa orang duduk dengan wajah muram. Di antara mereka adalah Raja Dewa tertinggi, Raja Dewa Jianlong, Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Titan, Ma Bongsang, San Peng, penguasa keluarga Zhan, dan Gongsun Xuangli. Orang-orang ini semua memiliki dendam mematikan terhadap Tanyun.
karena Tanyun menghabisi Jiang Feixiu, satu-satunya putra Raja Jianglong, pada upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin. Dia juga menghabisi Jiangsu, putra angkat Raja Dewa Jianlong. Selain itu, Tanyun menghapus Yuansu, putra tertua Raja Dewa Yuan, dan menghabisi Balsasuan, putra Raja Dewa Titan. Pada upacara ulang tahun, Tanyun menghabisi putra sulung Ma Bungsang, yaitu Malin. Tanyun juga pernah menghabisi putra kedua Ma Bungsang, yaitu Ma Bian di kota Qingyanfang. Pada upacara ulang tahun, putra Gongsun Zhuangli, yaitu Gongsun Yan juga dihabisi. Adapun San Peng, tentu saja, baru lebih dari 850 tahun yang lalu, dia mengetahui dari mulut Raja Dewa Yuan bahwa putra sulungnya, yaitu San Shuyun, dan putra keduanya, yaitu San Shutian, semua dihabisi oleh Tanyun. San Peng mengepalkan tinjunya erat-erat, kemarahan memancar dari matanya yang keruh. Semuanya. Kali ini aku tidak tahu apakah Jing Yun ini akan pergi untuk berburu harta karun atau tidak. Raja Dewa Tertinggi berkata dengan muram. Yang terbaik adalah dia pergi. Pada saat itu, Raja Suci yang kami kirim bisa menghabisinya. Jika dia tidak pergi, mari kita pikirkan cara untuk menghabisinya. Kita semua menginginkan kehidupan Jing Yun. Aku harap kalian semua harus merahasiakan pembunuhan Jing Yun. Mendengar ini, Raja Dewa Yuan berkata, itu wajar. Yang lain juga ikut setuju. Pada saat ini, Raja Dewa Yuan merasa tidak nyaman di hatinya. Dia mengetahui bahwa Tanyun kembali dengan selamat, yang berarti bahwa orang yang dia kirim untuk menghabisi Tanyun telah mati. Apakah bawahannya itu mati atau tidak? Dia tidak khawatir. Dia khawatir bawahannya akan mengaku bahwa dirinya adalah dalang di balik layar. Selain itu, dia bahkan lebih khawatir bahwa Tanyun akan mengumumkan penghapusan putranya Yuansu ke publik. Pada saat itu, dia tidak hanya akan kehilangan hubungan dengan Raja Dewa Tertinggi, tetapi bahkan menjadi musuh. Pada saat ini, sebuah suara hormat datang dari luar aula. Komandan besar, Raja Dewa Baicheng telah tiba bersama Jing Yun. Sepertinya, dia akan mengambil bagian dalam perburuan harta karun. Mendengar ini, semua orang di aula terkejut. Raja Dewa Tertinggi berkata, baiklah, tolong undang Raja Dewa Baicheng ke gedung VIP. Setelah itu, Raja Dewa Tertinggi memandang kerumunan dan berkata, untuk menghabisi Jing Yun, aku juga akan menghubungi teman-teman terbaikku di alam dewa Xingtian dan alam dewa Xiyuan. Aku pikir mereka akan membantu dan memerintahkan orang-orang mereka. Kalian juga dapat meminta bantuan pada teman kalian untuk menghabisi Jing Yun. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua mengatakan bahwa tidak ada masalah. Sebuah konspirasi diam-diam sedang terjadi. Pada saat ini, Raja Dewa Baicheng dan Tanyun dipimpin oleh seorang jenderal pergi ke gedung VIP. Setelah memasuki gedung VIP, Tanyun menemukan bahwa lobi di lantai pertama gedung VIP penuh dengan jamuan makan. Di sisi kiri perjamuan duduk 210 anak muda dan gadis di ranah Raja Suci yang akan berpartisipasi dalam perburuan harta karun. Di perjamuan di sebelah kanan, ada beberapa Raja Dewa, serta bangsawan tingkat tinggi dari alam Dewa Hongmeng. Setelah Raja Dewa Baicheng masuk, dan setelah menunjukkan rasa hormat kepada semua orang, tepat saat dia hendak duduk di perjamuan, tawa keras datang dari belakangnya. Lama tidak bertemu saudara Baicheng. Tanyun dan Raja Dewa Baicheng, mereka melihat ke belakang. Mereka melihat bahwa Raja Dewa Mufeng berjalan ke gedung VIP dengan senyum di wajahnya sambil membawa Xuan Yuanru. Tanyun dan Xuan Yuanru berlari ke arah satu sama lain dan saling berpelukan erat. Pada saat ini, Raja Dewa Baicheng dan Raja Dewa Mufeng duduk di perjamuan sambil tersenyum, mengabaikan semua orang dan berbicara dengan bebas. Setelah Tanyun melepaskan Xuan Yuanru, dia berkata, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak pernah berharap ranahmu menjadi dewa suci tingkat 6. Xuan Yuanru tersenyum. Bagaimana? Apakah kamu mengagumiku? Aku benar-benar kagum. Tanyun tersenyum, mengambil tangan giok tanpa tulang Xuan Yuanru, dan duduk bersama di perjamuan. Xuan Yuanru berkata dengan suara tenang, sebenarnya, aku tidak berencana untuk pergi ke jurang mendalam. Namun, setelah aku mendengar bahwa ada benih api, aku kira kamu pasti akan pergi. Ada banyak orang yang ingin menghabisimu. Aku khawatir, jadi aku memutuskan untuk berpartisipasi. Mendengar ini, Tanyun merasakan aura hangat di hatinya, dan dia berkata,
Rower, kamu sangat baik padaku. Xuan Yuanro tersenyum ringan. Itu sangat menawan. Kemudian, Tan memberitahu Xuan Yuanro identitasnya di alam semesta terakhir. Ketika Xuan Yuanro mengetahui bahwa Tan Yun pernah menjadi putra dewa leluhur di alam semesta terakhir, dia cukup terkejut. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun juga memiliki seorang istri bernama Ji Yuyan, dia merasa agak tidak nyaman. Tetapi ketika dia mendengar apa yang terjadi pada Ji Yuyan, dia tiba-tiba merasa sedikit bersimpati. Matahari terbenam dan menjelang senja. Raja Dewa tertinggi, Raja Dewa Jianlong, Raja Dewa Titan, San Peng dan yang lainnya memasuki lobi di lantai pertama gedung VIP. Mereka mengepalkan tangan dan berkata, "Semuanya tunggu sebentar. Seseorang yang hebat akan datang nanti. Dia bertanggung jawab untuk memimpin orang-orang yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun." Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya, siapa itu? Siapa yang bisa disebut orang hebat di mulut Raja Dewa tertinggi? Tepat ketika semua orang bingung, Raja Dewa tertinggi tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mengatakannya. Orang ini adalah wanita tercantik kedua di alam Dewa Homeng kita, dan juga murid utama Tuan Tianjun, yaitu Mu Zhen Tianjun." Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton tercengang. Kemudian Raja Dewa Titan memandang Raja Dewa tertinggi dengan kaget dan bertanya, "Saudara Bai, bukankah Mu Zhen di ranah Raja Dewa tingkat 9? Kamu memanggilnya Mu Zhen Tianjun. Mungkinkah dia telah memasuki ranah Tianjun?" Semua orang juga memandang Raja Dewa tertinggi, menunggunya untuk menjawab. Kita harus tahu bahwa cukup sulit bagi Raja Dewa tingkat 9 untuk maju ke ranah Tianjun. Penghalang ranah Tianjun sangat sulit untuk dilihat. Di 3 alam dewa, ada beberapa orang kuat yang terperangkap di ranah Raja Dewa tingkat 9, dan jumlah totalnya tidak kurang dari 3.000. Raja Dewa tertinggi melihat sekeliling pada semua orang dan berkata dengan nada tertentu, "Ya, Raja Dewa Mu Zhen baru saja dipromosikan ke ranah Tianjun tingkat 1 belum lama ini." Mendengar itu, di lobi di lantai pertama pavilion VIP, gelombang diskusi terdengar. Kecepatan kultivasi Mu Zhen Tianjun benar-benar luar biasa. Ya, aku ingat bahwa ketika aku adalah Raja Dewa tingkat 6, Mu Zhen adalah Kaisar Suci tingkat 8. Dan sekarang aku hanya Raja Dewa tingkat 7, sementara dia telah melangkah ke ranah Tianjun. Aku sangat mengaguminya. Tepat ketika para Raja Dewa dan kepala keluarga sedang berdiskusi, suara yang menyenangkan seperti mata air jernih yang melewati batu datang dari luar pavilion. Tan Yun melihat seorang gadis yang sangat cantik, berjalan selangkah demi selangkah. Gadis itu mengenakan rok merah muda. Dia tinggi, dengan bagian depan dan belakang menonjol, mata cerah dan gigi putih, kulit seperti salju, dan fitur wajah yang sangat halus. Dia datang dengan senyum di wajahnya. Ada sepasang lesung pipi yang membuat senyumnya sangat mengharukan. Dia tidak lain adalah murid utama Ling Xia Tianjun, yaitu Mu Zhen. Di belakang Mu Zhen ada Li Ximin dan Li Xiyin yang sudah menjadi Raja Suci tingkat 2. Nah, teman-teman, mengapa kok Tan Yun tuh ketinggalan ranah kan? Kalian sering bertanya-tanya, loh, Mimin ranah Tan Yun kok lambat banget? Iya, teman-teman, karena Tan Yun kan banyak banyak kesana kesini ya, jarang fokus kultivasi, apalagi pagoda yang buat latihan Li Ximin dan Li Xin itu pagoda Tianjun, teman-teman, jauh dari punya Tan Yun ya, yang dikasih sama Bai Cheng itu cuma tingkat 12, artefak tingkat 12, itu jauh ya. Oke, kita lanjut. Seperti yang kita semua tahu, di 3 alam dewa, ada banyak orang kuat di ranah Raja Dewa. Tetapi mereka yang benar-benar dapat disebut Raja Dewa, jumlahnya hanya 500. Ini karena orang yang di ranah Raja Dewa tidak berarti bahwa dia akan memiliki status Raja Dewa. Jika ingin dihormati sebagai Raja Dewa, dia harus mendapatkan pengakuan dari Ling Xia Tianjun. Di alam dewa Xiyuan, perlu mendapatkan pengakuan dari Xiyuan Supreme. Di alam dewa Xingtian, perlu mendapatkan pengakuan dari Xingtian Supreme. Demikian pula, sejauh menyangkut alam dewa Hongmeng, hanya ada 2 orang di ranah Tianjun, yaitu Ling Xia Tianjun dan Mu Zhen Tianjun. Jelas di alam dewa Hongmeng, selain Ling Xia Tianjun, orang yang paling kuat adalah murid utamanya yaitu Mu Zhen Tianjun. Dapat dibayangkan bahwa status Mu Zhen Tianjun tidak diragukan lagi, di bawah 1 orang dan di atas ratusan juta orang. 212 orang yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun
termasuk para raja dewa, kepala keluarga, dan Tanyun. Mereka bangkit dan membungkuk dam-dam kepada Musen Tianzun. Kalian tidak perlu terlalu sopan. Setelah Musen Tianzun berkata, dia menatap Tanyun, tersenyum dan berkata, apakah kamu adalah adik juniorku Jingyun? Iya. Tanyun mengepalkan tijunya dan berkata, aku telah melihat kakak senior. Musen Tianzun bertanya sambil tersenyum, adik junior kecil, kamu hanya rana suci tingkat 3. Apakah kamu akan pergi ke jurang mendalam? Ya, kakak senior, jawab Tanyun. Musen Tianzun tersenyum, lalu memandang semua orang dan berkata, semuanya duduklah. Setelah jamuan makan selesai, Tianzun ini akan berangkat dengan adik laki-lakiku dan yang lainnya ke alam dewa Siyuan. Setelah itu, semua orang mulai duduk, mengobrol dan minum. Selama periode ini, Li Ziyin menatap Tanyun yang duduk bersama Xuan Yuanru. Matanya sedikit kesepian. Melihat Li Ziyin mengawasinya, Tanyun mengangkat gelasnya menghadap Li Ziyin. Li Ziyin mengangguk dan meminum anggur. 2 jam kemudian, malam menyelimuti langit dan bumi. Langit penuh bintang, dan bulan yang cerah terbenam di langit. Setelah perjamuan selesai, Musen Tianzun membawa Tanyun, Xuan Yuanru, dan 214 orang lainnya keluar dari gedung VIP. Setelah beberapa saat, mereka terbang ke aula teleportasi. Di aula teleportasi, ada 2 formasi teleportasi raksasa yang mengarah ke kota Siyuan dan Xingtian. Musen Tianzun melihat kembali ke Tanyun dan yang lainnya, lalu menjelaskan, alam Dewa Hongmeng tidak jauh dari alam Dewa Siyuan. Itu dapat dicapai dengan formasi teleportasi dalam 1,5 tahun. Karena kecepatan teleportasi, kamu mungkin merasa sangat pusing. Setelah itu, Musen Tianzun memimpin semua orang ke dalam formasi teleportasi yang mengarah ke alam Dewa Siyuan. Setelah banyak orang melihat Musen Tianzun dan yang lainnya pergi, yang lain mengucapkan selamat tinggal. Hanya ada Raja Dewa tertinggi, Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Jianlong, Raja Dewa Tintan, San Penggong Sun Zhuangli, dan Ma Bongsang yang tinggal. Raja Dewa tertinggi memandang beberapa orang itu dan berkata, setelah kita tiba di alam Dewa Siyuan, kita akan menemukan teman-teman terbaik kita secara terpisah dan minta teman-teman terbaik kita untuk mengatur seseorang menghadapi Jingyun. Setelah pengaturan dibuat, ingatlah untuk segera kembali ke alam Dewa Hongmeng dan duduk di benteng untuk mencegah iblis menyerang. Setelah itu, mereka memasuki aula teleportasi. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu ya. Dan akhirnya salah satu murid Lingxia Tianzun tuh muncul. Dan langsung yang paling kuat teman-teman yaitu Musen Tianzun ya. Musen Tianzun ini penuh lika-liku ke depannya. Loh kok penuh lika-liku teman-teman? Ya gitulah ya. Banyak pokoknya dia tuh bakal jadi sosok yang apa ya, yang berperan banyak nantinya. Oke, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Jangan lupa di like-nya weh. Di like-nya yang nonton 1000 lebih gitu ya, mau 1000 gitu, yang like cuma 100, kampret memang pelit kalian ya.